Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inel Fazulita, NPM 2108 260178. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang blok respirasi yang berjudul tentang kanker paru. Nah, yang pertama itu ada definisinya. Jadi, kanker paru itu adalah suatu penyakit yang dia itu adalah suatu penyakit tumor ganas yang berasal dari jaringan paru-paru. Umumnya tuh dari jaringan sel epitel saluran napas. Nah, dia ini biasanya terjadi ketika sel-sel ini di jaringan paru mengalami mutasi genetik dan tumbuh secara tidak terkontrol dan membentuk tumor ganas. Nah, kanker ini dapat juga menyebar ke metastasis dan ke organ-organ lain seperti pada otak, hati, kemudian ataupun tulang-tulang dan juga menyebabkan kematian jika jika tidak ditangani dengan eh, cepat. Kemudian adapun etiologinya, yang pertama itu adanya karena merokok. Nah, merokok ini dapat menyebabkan faktor utama dari kanker paru karena sekitar 85-90% penderita kanker paru ini memiliki riwayat merokok yang aktif ataupun yang pasif. Nah, kemudian ada polusi udara. Polusi udara ini terutama polusi akibat kendaraan bermotor, industri dan kebakaran dan pembakaran bahan seperti atau fosil. Kemudian ada paparan karsinogenik. Nah, paparan karsinogenik. Nah, kemudian ada juga eh, faktor genetik seperti misalnya itu juga meski jarang tapi ada kecenderungan keluarga untuk menyebabkan kanker paru. Nah, juga bisa etiologi itu seperti pada penyakit paru kronik seperti PPOK ataupun fibrosis pada paru. Kemudian untuk patofisiologinya. Nah, untuk patofisiologi dari kanker paru ini dimulai dari mutasi pada DNA sel epitel baru. Kemudian umumnya itu akibat paparan zat karsinogenik. Mutasi ini menyebabkan proliferasi sel yang abnormal dan tidak terkontrol. Kemudian juga tidak adanya mekanisme apoptosis atau kematian sel yang normal. Kemudian ada juga tidak adanya mekanisme apoptosis ataupun dan pembentukan massa tumor ganas di dalam paru-paru. Kemudian seiringnya waktu, tumor ini juga menyusup ke jaringan sekitarnya yang menyebar ke organ-organ jauh melalui aliran darah ataupun limfatik. Kemudian ada pun gejala dari kanker paru ini. Nah, kanker paru ini tidak khas pada awalnya gejalanya ini. Banyak kasus baru diketahui pada saat sudah stadium lanjut. Gejala itu seperti ada batuk kronis yang berlangsung lebih dari 2 minggu dan tidak membaik. Kemudian ada hemoptosis atau batuk berdarah. Kemudian ada juga sesak nafas, terutama jika dia tuh beraktivitas. Kemudian ada nyeri dada yang tumpul ataupun tajam. Kemudian ada penurunan berat badan, kelelahan ataupun suara itu juga serak. Nah, untuk diagnosisnya, kanker paru ini melibatkan kombinasi dari pemeriksaan pencitraan dan pengambilan sampel jaringan. Yang pertama itu ada namanya fontorogen dada, digunakan sebagai screening awal untuk melihat massa ataupun perubahan dari struktur pada paru. Kemudian ada CT scan torak, digunakan untuk memberikan gambaran lebih rinci termasuk ukurannya, lokasi tumornya, dan kemungkinan penyebaran ke lenjar yang getah beningnya. Kemudian juga ada bronkoskopi menggunakan alat kamera kecil untuk melihat saluran nafas dan mengambil sampel pada jaringannya. Kemudian juga biopsi dilakukan untuk memastikan diagnosis secara histopatologi, yakni melihat jenis kankernya. Kemudian untuk tata laksananya atau pengobatannya itu eh, pengobatan pengobatan pada kanker paru ini dia tuh tergantung dari stadium kankernya, jenis selnya, dan kondisi umum pada pasien. Nah, tata laksana itu seperti ada pembedahan untuk kanker stadium awal dan yang belum menyebar. Dilakukan pengangkatan lobus paru atau namanya juga lobektomi atau atau seluruh paru. Kemudian juga ada kemoterapi. Kemoterapi ini obat-obatan sitotoksik untuk membunuh sel kanker, sering digunakan untuk stadium lanjut ataupun setelah operasi. Kemudian ada namanya juga radioterapi. Radioterapi ini sinar radiasi ditargetkan ke tumor, terutama jika operasi tidak memungkinkan.
Kemudian ada juga namanya itu terapi target ataupun imunoterapi. Ini untuk kanker dengan mutasi genetik spesifik seperti EGFR ataupun ALK atau untuk meningkatkan sistem imun tubuh untuk melawan pada kanker. Nah, adapun juga pencegahan pada kanker paru ini, langkah pencegahannya itu kita bisa eh, menghindari faktor risikonya seperti misalnya tuh berhenti merokok. Ya, berhenti merokok ini adalah tindakan paling efektif untuk mencegah kanker paru. Kemudian bisa juga menghindari paparan asap rokok ataupun polusi udara. Kemudian menggunakan alat pelindung diri atau APD di tempat kerja dan paparan bahan kimia berbahaya. Kemudian yang terakhir juga bisa screening rutin pada kelompok berisiko tinggi, pada perokok berusianya itu biasanya lebih dari 50 tahun ataupun dengan CT scan dosisnya itu yang rendah. Nah, jadi kesimpulannya kanker paru ini adalah penyakit yang serius yang sering kali terlambat terdiagnosis. Nah, edukasi masyarakatnya tentang bahaya merokok, pentingnya deteksi dini dan menjaga kesehatan paru sangat penting untuk mengurangi angka kejadian dan kematian akibat dari kanker paru. Sekianlah presentasi mind map saya yang berjudul kanker paru. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.